Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi ke ibadah online KOG Kids yang Sabtu hari ini kita mulai lakukan. Nah teman-teman, jika minggu-minggu kemarin kita sempat asik ya seru-seruan ketemu di gereja bersama teman-teman memuji Tuhan. Kali ini kita kembali untuk beribadah secara online. Supaya apa? Supaya teman-teman tetap sehat dan terhindar dari virus. Nah, pada sore hari ini kakak-kakak meskipun kembali online, kami tetap bersuka cita untuk kami bisa melayani teman-teman adik-adik semuanya dengan sebaik mungkin. Ada teman-teman pujian, ada teman-teman, ada kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan, dan semuanya kita mau sama-sama siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya masih ingat gak aturannya beribadah di KOG Kids secara online? Yang pertama, sudah mandi, kali ini mandi sore dan beri pakaian yang rapi. Yang kedua, bawa alat tulis dan persiapkan Alkitab. Dan pada akhirnya, siap cari tempat yang aman dan nyaman untuk kita sama-sama beribadah secara online. Nah teman-teman, ibadah online akan segera kita mulai. Persiapkan hati, jiwa, dan kita akan memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Let's go. Shalom teman-teman. Berjumpa kembali ya Kak di ibadah yang penuh sukacita dan diberkati Tuhan. Walaupun kembali online tapi biar semangat kita tidak boleh pudar ya Kak. Iya luar biasa. Mari teman-teman, Kak Kesia undang untuk semua bangkit berdiri. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini hari yang penuh sukacita dan berkati Tuhan. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan ya teman-teman. Hari yang penuh sukacita Tuhan berikan atas setiap kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
kasih-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Hanya dekat kepadamu kami tenang, kami tentram. Dan hanya dekat padamu Tuhan, kami rasakan kasih-Mu berlimpah. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjang senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjang senantiasa. Supaya kehidupan memanjang senantiasa. Supaya kehidupan memanjang senantiasa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami, dan bawa setiap kami untuk kami dekat dengan Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan terima kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu benar-benar tertanam, bertumbuh, berakar kuat di dalam kehidupan kami, dan kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu yang melakukan kehendak-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan dengar-dengaran. Berkati kakak pembina kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat yang daripada Tuhan, pewahyuan yang daripada Tuhan, Tuhan yang curahkan. Terima kasih, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, semuanya sehat dan penuh sukacita yang limpah dari Tuhan Yesus. Teman-teman, ketika kita berkata aku mengasihi Tuhan, apa yang teman-teman lakukan? Pasti kita akan
berusaha untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Dengan cara apakah kita menyenangkan hatinya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan? Tentunya kita setia untuk terus berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, atau bahkan melayani Tuhan di gereja. Semua hal di atas itu adalah sesuatu yang bagus dan sangat menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan berkata di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua orang. Kali ini kita akan belajar ketika kita berkata aku mengasihi Tuhan, bukan hanya kita sebatas yang tadi, baca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, atau melayani Tuhan. Tetapi kita akan belajar satu hal untuk memberitakan kabar baik atau kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Materi firman Tuhan kali ini diambil dari kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan di atas mengingatkan kepada kita, yaitu untuk selalu memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah salah satu bentuk di mana kita mengasihi Tuhan. Kesempatan kali ini kita akan belajar mendengar dari cerita seorang penginjil yang sangat luar biasa. Dia bernama Bapak Nom Manson. Beliau adalah penginjil yang berasal dari benua Eropa, yaitu negara Jerman khususnya. Pada tahun 1862, Bapak Nom Manson ini pergi ke Indonesia untuk memberitakan Injil khususnya kepada suku Batak. Sehingga orang-orang Batak menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah ketika Bapak Nom Manson ini memberitakan Injil, beliau tidak mengalami kesulitan, masalah, tantangan, bahkan mungkin tekanan yang bertubi-tubi? Tentunya pasti mengalami seperti itu, teman-teman. Tetapi karena beliau adalah orang yang cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus supaya mereka semua diselamatkan, sehingga tantangan tersebut tidak membuat Bapak Nom Manson ini putus asa atau menyerah atau bahkan mundur dari pelayanan pulang ke negaranya. Tidak, teman-teman, karena kegigihannya, karena ketekunannya, beliau ini sampai akhir hidupnya terus melayani Tuhan khususnya di suku Batak tersebut. Sehingga atas ketekunan beliau maka berhasil didirikan sebuah gereja, yaitu gereja HKBP, yaitu gereja untuk orang Batak. Puji nama Tuhan. Dari pembelajaran firman Tuhan atau cerita dari Bapak Nom Manson di atas, kita boleh petik beberapa hal yang penting. Yang pertama, jangan pernah putus asa. Sekalipun kita mungkin mengalami
banyak kesulitan. Contohnya ketika adik-adik itu belajar mengalami kesulitan, jangan menyerah, terus belajar dengan rajin. Yang kedua, tetap semangat untuk mengikut Tuhan. Contohnya kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah bersenang-senang ya karena ibadah KOG Kids sudah onset di gereja ya. Kita senang sekali, tetapi karena situasi dan kondisi kali ini kita harus ibadah online lagi ya. Kak Indah ngajak teman-teman harus tetap semangat untuk mengikuti ibadah. Yang ketiga, Tuhan akan tetap menyertai. Kalau kita setia kepada Tuhan Yesus, seperti Bapak No Mention ini setia sampai akhir hayatnya, ya, menjadi seorang penginjil sehingga memenangkan banyak jiwa, khususnya orang-orang Batak. Tuhan itu menyertai pelayanan beliau. Yang keempat, jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Contohnya tadi, kesetiaan Bapak No Mention ini membawakan buah yang luar biasa, yaitu berdirinya Sinode HKBP. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama untuk ayat hafalan Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga kami Tuhan boleh terus Tuhan setia untuk melayani Engkau, khususnya memberitakan Injil kepada teman-teman kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, yang mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya mereka juga peroleh keselamatan seperti kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu akan menyertai apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan Tuhan. Karena janji firman-Mu, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita setia melakukan firman Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan yang luar biasa itu terus akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau memberkati teman-teman kami yang saat ini masih duduk dalam bangku sekolah, berikan mereka hikmat, kepandaian, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat yang lain yang mereka butuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Oke, itu tadi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak-kakak pembina. Nah teman-teman, luar biasa kan firman Tuhan yang disampaikan sore hari ini. Sebelum kita berpisah satu sama lain, kalian mau ingatkan bagi teman-teman yang akan memberikan persembahan dapat transfer maupun mengirimkannya di rekening serta QR yang di bawah ini ya. Oke teman-teman, tetap semangat meskipun kita dari rumah, tetap mengasihi Tuhan, tetap cintai Tuhan lebih dari apapun dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Sampai kita bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.